Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah hari ini dalam memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita bersyukur Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk diagungkan. Puji Tuhan, selamat kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing dalam ibadah online. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kemurahan Tuhan kita kembali dapat beribadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terkait dengan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi sebagian orang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu bukan sesuatu yang pernah terjadi. Karena apa? Yesus mereka percaya mati dan tidak bangkit. Mati dan tidak bangkit. Nah, tapi kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, telah menerima kemurahannya Tuhan, kebaikannya Tuhan, peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga, bahkan kita akan menantikan kedatangannya pada kali yang kedua, adalah semua peristiwa yang benar-benar terjadi. 4 peristiwa ini yang berhubungan dengan karya keselamatan orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. 4 karya, 4 peristiwa ini sudah terjadi. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Itu semua fakta historis, sejarah, karena dicatat di dalam kitab suci Alkitab, firman Tuhan yang saya percaya dan saudara percaya adalah ya dan amin. Dan kita percaya bahwa peristiwa yang akan datang, akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, itu pasti benar-benar terjadi. Walaupun dalam 2 Petrus pasal 3 ada orang yang meragukan akan kedatangan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema kenaikannya membawa sukacita besar. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga membawa sukacita yang besar bagi murid-murid yang menantikan. Murid-murid yang melihat Yesus terangkat ke sorga. Alkitab mencatat ada sukacita yang besar, ada sukacita yang sangat luar biasa yang keluar dari hati mereka sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judulnya Kenaikan Yesus. Sama-sama kita melihat bagian firman Tuhan ini. Jemaat bisa membukanya, baik jemaat yang ada di rumah. Kita baca bersama-sama, kita baca 4 ayat ini, kenaikan Yesus. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya,
lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Saudara, peristiwa akan kenaikan Tuhan Yesus bagi beberapa orang atau beberapa konsep pemahaman bahwa itu tidak pernah terjadi. Ya. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang Kristen meyakini akan hal ini. Ya. Kenaikannya adalah sesuatu fakta, benar-benar terjadi. Kenaikan Yesus ke sorga terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. 3 hari Yesus berada di dalam kubur. Hari Jumat, hari Minggu kebangkitannya, pagi-pagi benar ketika beberapa perempuan datang untuk merempah-rempahi mayat Yesus, mereka mendapati kubur sudah kosong. Dan itulah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah itu, ada 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan cuman yang 11 orang, karena Yudas sudah mati. Ya, sudah mati. 11 orang, bukan cuman 11 orang, tetapi kepada murid-murid yang lain. Ada perempuan-perempuan, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus. Mereka ya banyak sekali. Ya, Susana juga ada. Ya. Bendahara Herodes. Nah, saudara, murid-murid ini menantikan. Murid-murid ini mereka sedih sewaktu Yesus mati. Tetapi ketika dia bangkit, Yesus bangkit, ada pengharapan dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak percaya, awalnya tidak percaya akan kebangkitan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-murid. Yesus mengajar mereka, Yesus membimbing mereka akan pemahaman, akan pengenalan kepada Yesus, pengenalan kepada Allah yang sungguh-sungguh. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ya. Ayat 3 ya. Kepada mereka ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, ini peristiwa setelah kebangkitan. Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan kita, tidak selama-lamanya penderitaan. Lama-lamanya ada penderitaan itu akan berakhir. Ada waktu penderitaan itu akan berhenti, akan selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Banyak tanda yang Yesus buat untuknya, bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu benar-benar hidup. Dia mengalahkan kuasa maut, kematian. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus ketika dia bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang kali. Karena apa? Banyak murid-murid yang meskipun pada penampakan pertama sudah melihat Yesus bangkit, Yesus hidup,
Tapi mereka kembali kepada pekerjaan mereka, termasuk Yakobus, beberapa murid. Mereka kembali ke Danau Tiberias, membereskan, mereka punya jala. Mereka kembali menjadi nelayan. Tapi berkali-kali Yesus berulang-ulang menampakkan diri mereka kepada mereka untuk meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar hidup, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Yohanes 10 ayat 10, kerajaan Allah bukan berbicara tentang makanan, minuman, tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Yohanes tentang kerajaan Allah, bukan soal makanan. Iya, terima kasih Oma. Roma ayat 17. Iya. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran. Suman murid-muridnya mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Dan saya percaya Yesus sudah tahu kapasitas daripada murid-muridnya bisa untuk ditinggalkan. Dalam hal ini Yesus terangkat ke sorga. Yesus sudah tahu kondisi keadaan kerohanian murid-muridnya. 40 hari tambah 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Mereka sudah dibentuk dalam kerohanian. Dalam peristiwa ini Yesus naik ke sorga. Ayatnya yang ke-50 tadi ya, ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dalam percakapan, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dalam percakapan dengan murid-muridnya, mereka berjalan sampai Betania. Mereka naik ke sebuah bukit Zaitun. Dan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ia berpisah dari mereka, dari murid-murid, sambil memberkati murid-murid, memberkati pengikut-pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Ia berpisah, terangkat. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini respon mereka. Mereka sujud menyembah Yesus, lalu mereka kembali pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Saya mau ajak kita lihat, membandingkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat kedua. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ini perkataan Yesus sebelum kematian Yesus. Yesus sudah menubuatkan akan kematiannya. Yesus sudah menubuatkan akan kebangkitannya. Yesus sudah menubuatkan akan kenaikannya ke sorga dan kedatangannya. Kalau dalam pasal itu, dalam pasal 14, Yohanes pasal 14, ketika mereka mendengar perkataan Yesus itu, Yesus akan berpisah dari mereka. Yesus akan pergi dari mereka, tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka gelisah, mereka takut.
Makanya Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Tuhan. Ada kegelisahan saudara. Kalau saudara bandingkan, itu mereka belum berpisah dengan Yesus. Yesus baru mau menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa. Ya. Tapi beda dengan di kisah ini. Dalam Lukas pasal 24 ini, dalam ayat bacaan kita, sudah beda. Yesus benar-benar terangkat ke sorga, tapi mereka pulang dengan sukacita yang besar. Dikatakan di sini mereka kembali, ya, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi di sini sangat bersukacita, great joy. Sukacita yang besar, ada rasa gembira yang luar biasa dalam hati mereka. Beda dengan peristiwa sebelumnya, Yesus baru mau sampaikan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Mereka sudah sedih, mereka sudah gelisah, mereka sudah takut. Tapi ketika di ayat ini Yesus benar-benar berpisah dari mereka, justru mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, dengan hati yang gembira, dalam terjemahan yang lain. Saudara, ini yang akan kita pelajari. Alasan mengapa mereka kembali dengan sangat bersukacita ke Yerusalem. Hal yang pertama, karena murid-murid sudah meyakini, ya, sudah meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Makanya Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Mengajar mereka, memberikan tanda-tanda bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Bagi mereka, Yesus guru. Karena memang selama mereka bersama-sama 3,5 tahun, Yesus mengajar mereka. Konsep mereka guru, rabi, memang tidak salah. Bahkan dalam peristiwa ini, kalau saudara baca di dalam Kisah pasal 1, mereka masih bertanya kepada Yesus, kapan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel ini? Artinya mereka masih punya konsep Yesus sebagai raja yang memerintah Israel seperti Daud, Salomo, seperti raja-raja di Israel. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, itu bukan urusan. Nah saudara, mereka kembali dengan sukacita. Karena apa? Dalam hati mereka, mereka sudah mantap meyakini, percaya bahwa Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar rabi, Yesus bukan sekedar dokter tabib yang sanggup menyembuhkan, Yesus bukan sekedar imam yang mempersembahkan korban, Yesus bukan sekedar nabi yang bernubuat, tetapi Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita sebagai orang yang percaya sudah memantapkan di hati kita masing-masing bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, saudara, hati ini akan terus meluap sukacita. Karena apa? Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Yesus. Buktinya apa?
dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga. Coba kita lihat di dalam Kolose. Kita lihat Kolose pasal Efesus Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayatnya ayat 8 mulai. Efesus pasal 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Bukankah Yesus yang telah turun, bukan saja sampai ke dalam dunia, tapi turun ke dalam dunia orang mati, kematiannya. Dan dia juga yang telah naik, Alkitab katakan, naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, itulah sorga, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kalau dia telah turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, dia juga telah naik ke sorga. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Saudara dan saya patut bersukacita sama seperti murid-murid. Mereka bersukacita, sangat bersukacita, ragu lagi bahwa Yesus yang dulu bagi mereka adalah guru, rabi, tapi ternyata dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Mari jemaat Tuhan, yakinkan di dalam hati kita masing-masing, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, yakinkan dalam hatimu, Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang telah turun dari sorga, dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi, mengatasi semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dia naik ke sorga. Ada sukacita yang dia kerjakan di dalam kehidupan murid-muridnya. Ada sukacita yang saya dan saudara miliki di dalam hati ini, yang tidak bisa diberikan oleh manusia, yang tidak bisa diberikan melalui harta benda, kekayaan, segala-galanya. Karena semuanya sukacita yang demikian itu hanya bersifat sementara. Tapi sukacita yang Tuhan berikan dalam murid-murid, sukacita itu bekerja di dalam hati kita semua. Meskipun di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kondisi, ada jemaat yang sakit di rumah sakit, ada jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan di rumah mereka, di toko, dimanapun. Tapi saya percaya, meskipun dalam keadaan menderita sekalipun, meskipun dalam keadaan sukar, sulit, keadaan apapun, meskipun dalam keadaan sakit, tetapi hati tetap bersukacita. Karena apa? Sudah mantap di dalam hati ini bahwa yang saya percaya, yang saya imani,
Yang saya yakini Yesus adalah Tuhan. Dia yang telah turun ke dalam dunia, bahkan ke dalam dunia orang mati, yang telah surga. Ya, saudara, hati mereka bersuka cita. Yesus dalam hati mereka adalah Allah, adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus menjanjikan penghibur Roh Kudus. Yohanes 6, Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, ada lebih berguna bagi murid-murid jika Yesus pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur itu siapa? Roh Kudus. Dia menghibur kita dalam keadaan apapun, ada Roh Kudus. Makanya murid-murid kembali dengan sukacita. Karena apa? Mereka dijanjikan ada penolong, ada penghibur yang akan menyertai mereka. Jaminan yang ketiga yang membuat mereka sukacita, karena apa? Tuhan sediakan bagi mereka tempat di sorga. Dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama dan yang kedua dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, di mana Yesus berada, kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita pun berada. Yesus ada di sorga, otomatis kita pengikut-pengikutnya, orang-orang yang percaya, saya dan saudara, kita pun bersama-sama dengan Yesus di sorga. Itu yang membuat mereka bersukacita. Sukacita mereka melimpah-limpah, sangat bersukacita. Sukacita yang besar ada di dalam hati mereka. Karena apa? Jaminan tempat di sorga itu sudah ada. Sudah ada. Haleluya. Kalau bos saudara, pimpinan saudara bisa meyakinkan saudara, posisimu sudah ada, jatahmu sudah ada, saudara senang. Waduh, ini baru bos bagus ini baru mantap ini, jatah saya sudah ada. Ini lebih daripada bos saudara. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Yesus katakan, bukan sekedar berjanji, tapi dia pasti menepati. Kalau dia katakan, aku naik ke sorga menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadanya. Yakin, percaya, tempat itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita akan ke sana bersama-sama dengan Bapa. Haleluya. Sorga sudah ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita berjalan terus dalam kehendak Tuhan, berjalan terus dalam rencananya. Yang terakhir, alasan mereka kembali dengan bersukacita ke Yerusalem karena apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa engkau menatap terus ke langit? Ada malaikat datang menghampiri mereka. Mengapa kamu terus menatap ke langit? Ia yang telah naik ke sorga,
Ia akan kembali datang untuk menjemput kita. Dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ, ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, dia siapkan tempat bagi saya dan saudara, Alkitab katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Wah, luar biasa janji Tuhan. Ini yang membuat mereka bersuka cita. Meskipun mereka berpisah secara fisik dengan Yesus, tetapi akan ada saatnya, akan ada waktunya, mereka akan kembali bersama-sama dengan Yesus, memerintah bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Yesus akan datang kembali. Percaya itu, jalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, sama seperti pesan firman Tuhan hari Minggu kemarin. Jika engkau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, Alkitab katakan sorga itu sudah menjadi bagian kehidupan. Haleluya, haleluya. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca minggu lalu luar biasa, ya. Dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, 2 Petrus pertama ayatnya yang ke-11, ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hak penuh diberikan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, ya, bukan kerajaan yang binasa, bukan kerajaan yang sementara, bukan kerajaan yang semu, tapi memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Terimalah sukacita yang sangat besar itu di dalam hatimu, yang sudah memenuhi murid-murid pada masa lampau. Ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang sangat bersukacita. Ada sukacita yang besar, hati yang gembira yang luar biasa. Sambil mereka memuliakan Allah, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kekudusan